Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku ya, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, ini balapan udah di seri di Mandalika di Indonesia teman-teman ya. Di sini saya nggak terlalu bahas masalah berita yang terlalu nyeleneh kayak biasa-biasanya atau gosip terlalu ya aneh-aneh. Di video kali ini saya mau bahas momen-momen unik dan jarang terjadi di MotoGP, apalagi dari kubu anak buah VR46 atau Rossi sama Marc Marquez teman-teman ya. Di seri free practice tadi siang tepatnya itu tuh ada kejadian yang sangat jarang terjadi, yaitu teman-teman ya. Apa kejadiannya? Motor Pecco Bagnaia mogok, atau mungkin saya nggak tahu kenapa itu mogok atau kehabisan bensin, belum dapat berita yang detail ya. Yang jelas motornya mogok teman-temannya. Dan di situ ada momen dimana Pecco sama Marc itu bisa dibilang kerjasama lah ya, baru kejadian lah di MotoGP. Ada kejadian apa ya, kalau bahasa orang Jawanya mungkin nyetep motor lah atau gimana lah ya, gitulah bahasanya ya. Jadi itu ada momen di mana motor Pecco mati dan di situ kebetulan ada Marc dan minta bantuan Marc untuk nyampe ke pedok teman-teman ya. Di situ ada kejadian Pecco megang motor Marc biar motor Pecco tetap jalan. Dan ujung-ujungnya yaitu tadi kejadiannya apa ya? Si Marc bisa bilang dorong motor Pecco pakai kaki teman-teman ya. Dan itu jarang terjadi kejadian di MotoGP, sekelas MotoGP teman-teman ya. Nah, selain kejadian itu unik, kejadian itu juga gimana ya? Menegaskan bahwa Marc itu profesional kayak gitu ya. Marc itu tetap respect ke Pecco walaupun dia tahu kalau si Pecco itu adalah notabene anak buahnya dari Valentino Rossi teman-teman ya. Dengan kejadian itu kan bisa dibilang mereka itu ternyata itu akur, bisa dibilang itu lah. Nah beda sama si Rossi sama Marc yang bisa dibilang masih dendam aja sama Marc Marquez teman-temannya di kejadian di tahun 2015 teman-temannya. Nah pertanyaannya teman-teman ya, fan-fan dari Valentino Rossi atau mungkin Valentino Rossi tersendiri, kalau melihat video itu apa yang dirasain teman-teman ya? Apa yang fan-fan dari Valentino Rossi komen teman-teman ya tentang kejadian itu? Tapi secara fan netral yang nggak mihak Marc, nggak mihak Valentino atau nggak mihak Pecco, intinya yang netral, bisa dibilang kan itu menunjukkan bahwa sesama pembalap itu masih saling respect, saling menghormati, di luar dari fan-fannya yang ada di luar sana saling membenci, saling menghujat kayak gitu teman-teman ya. Dan kalau menurut saya sih nggak pantas fan-fan, contoh fan Rossi atau Pecco menghujat Marquez, fan Marquez juga sebaliknya menghujat Rossi atau Pecco, itu kan nggak pantas karena mereka adalah atlet atau dalam bidang balap dan kita harus saling menghormati kayak gitu ya antara fan. Sebagai contoh aja, sesama pembalap mereka saling menghormati, kenapa fan-nya enggak gitu teman-teman ya. Nah ada satu kejadian yang unik lagi dengan kejadian si Pecco sama Marc, yang Marc mendorong motor Pecco. Ternyata seorang Gigi aja responnya melihat kejadian itu sampai tertawa teman-teman ya. Berarti secara nggak langsung di kubu Ducati sendiri udah mulai tercipta hubungan harmonis lah. Pecco udah mulai menerima bahwa tahun 2025 nanti dia bertandem dengan Marc Marquez teman-teman ya. Dan info selanjutnya teman-teman ya, keterangan dari Pecco Bagnaia katanya mulai di seri Mandalika, Pecco akan merubah gaya balapnya, lebih menyerang Martin atau agresif teman-teman ya. Ya secara poin Pecco udah ketinggalan jauh teman-teman ya. Mau nggak mau kalau si Pecco ingin mempertahankan gelar juara dunianya, mau nggak mau Pecco harus nyerang Martin teman-teman ya. Harus selalu finish di depan Martin teman-teman ya. Sebenarnya itu juga berisiko teman-teman ya. Karena bisa dibilang si Pecco mau nggak mau harus memaksakan biar bisa mempertahankan gelar juara dunia teman-teman ya. Terus untuk si Martin sendiri, menurut saya gelar juara dunia udah di depan mata teman-teman ya. Tinggal dia bisa nggak menjaga momentum
mental ketenangan dia. Kalau dia Martin bisa menjaga momentum itu, gelar juara dunia udah ada di depan mata teman-temannya. Dan ini sebagai info terakhir, nanti akan saya kasih klasmen pembalap, poin pembalap, terus tadi catatan waktu di sesi free practice, sama jadwal MotoGP besok di Mandalika teman-teman ya. Ini datanya. Oke teman-teman, ini poin terakhir ya, masih dipimpin oleh Jorge Martin dengan poin 341, ada nomor 2 Bagnaia 317, Enea Bastianini 282, Marc Marquez 281 dan seterusnya teman-teman ya. Dan ini jam jadwal buat hari Sabtu ya, jam 9 sampai jam 9.40, latihan bebas 2, jam setengah 10 sampai jam 10, kualifikasi 1, jam 10.15 sampai setengah 11 pagi, kualifikasi 2, terus sprint race-nya tayang jam 2 siang, jangan lupa teman-teman lihat ya. Untuk live race MotoGP-nya berlangsung jam 2 siang di hari Minggu teman-teman ya. Jangan lupa nonton, disiarin langsung di Trans 7 teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup video singkat dari aku. Jika kalian suka sama video ini, tinggal like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ya. Kalau kalian nggak suka sama video ini, tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.